Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi sama Bu Guru hari ini. Apakah masih semangat? Insya Allah tetap semangat ya, sehat. Insya Allah. Ada yang sakit? Kalau sakit berarti apanya yang salah? Pola makan atau suka jajan sembarangan ya. Banyak-banyak istirahat dan diatur pola makannya ya. Baiklah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu baca doa. Masih ingat doa yang biasa kita baca di lapangan? Ayo, masih ingat apa tidak? Ya, hari ini kita baca doa seperti doa di lapangan ya. Ayo semuanya diangkat tangannya. Ayo Bu Guru pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan. Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana. Dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan dan hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Apakah lupa bacaannya? Harus selalu diingat ya anak-anak. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar akidah akhlak. Materinya tentang akhlak terpuji. Nah, terdiri dari 3. Yang pertama syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Banyak banget ya. Enggak, ini nggak banyak kok, cuma dikit aja. Oke, tetap semangat belajarnya, nggak boleh ngeluh. Baru juga di awal udah ngeluh, banyak Bu Guru. Gak banyak. Nah, apa itu akhlak terpuji? Ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku yang baik. Jadi, segala sesuatu yang baik seperti jujur, sopan, santun itu termasuk ke dalam akhlak terpuji. Jadi, akhlak ini ada 2 ya anak-anak. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Terpuji ini adalah akhlak yang baik. Dan akhlak tercela adalah akhlak yang buruk. Seperti apa? Berbohong, mencuri. Itu adalah akhlak yang tercela. Akhlak yang harus kita miliki yang mana? Terpuji atau tercela? Ya, terpuji. Yang pertama syukur nikmat. Syukur nikmat ini adalah berterima kasih kepada Allah atas semua pemberian Allah yang kita miliki. Nah, kita harus tahu nih, dan kita juga harus sadar bahwa apapun yang kita miliki, karena semua itu adalah atas izin Allah, atas kehendaknya Allah. Jadi Allah berikan nikmat kepada kita dan kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, nikmat ini ada yang bisa kita lihat dan ada yang tidak bisa kita lihat. Tetapi intinya kita harus tetap bersyukur ya. Kita tidak boleh lupa sama Allah yang menciptakan kita. Syukur nikmat ini ada 3. Nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki kebendaan. Di sini Bu Guru akan jelasin satu-satu. Yang pertama nikmat jasmani dulu. Nikmat jasmani itu apa Bu Guru? Nikmat jasmani adalah nikmat kesehatan. Ya, sekarang kita sehat. Bu Guru sekarang alhamdulillah sehat, tidak pilek, tidak flu, tidak batuk, tidak apa-apa. Berarti sehat. Jika kita diberikan kesehatan, diberikan kebugaran, gizi yang baik, berarti kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan kita nikmat jasmani, gitu ya. Jadi cara kita menjaganya bagaimana? Yang pertama, mengatur pola makan. Makan harus teratur, jangan kadang makan, kadang enggak. Jangan maunya makan tapi harus makannya McD. Aku kalau nggak McD aku nggak mau makan. Nggak boleh ya, karena kalau begitu sama saja kita tidak bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian, bagaimana lagi caranya? Tidak tidur terlalu
malam. Berarti ingat, paling lama tidur anak kecil atau anak kelas 2 SD itu adalah jam 9 malam. Itu sudah paling lama. Atau sekali misalnya ada acara atau lagi apa, nggak apa-apa tidurnya agak malam, tapi diusahakan tidurnya jam 9 malam itu sudah tidur ya anak-anak ya. Kemudian bagaimana lagi caranya? Tidak jajan sembarangan. Jadi kita boleh jajan, tapi tidak boleh jajan sembarangan, karena kan kita tidak tahu ini bahannya apa, terbuat dari apa, cara pembuatannya seperti apa, kita tidak tahu. Karena bisa saja kita beli sesuatu makanan, siapa tahu pembuatannya itu tidak bersih, nanti perut kita jadi mules. Nah, itu termasuk cara kita menjaga nikmat jasmani dari Allah. Yang kemudian nikmat rohani. Nikmat rohani ini itu adalah nikmat yang tidak terlihat. Contohnya apa? Nikmat iman. Kita bisa melihat seseorang tetapi kita tidak bisa melihat keimanan seseorang. Karena kan itu tidak terlihat. Tidak ada tulisan di atas kepalanya, ini imannya besar, imannya tinggi kepada Allah, kan tidak terlihat. Jadi ketika kita sudah rajin sholat, kita rajin beribadah kepada Allah, nah kita harus bersyukur juga atas itu, karena Allah sudah memberikan keimanan kepada diri kita. Karena tidak semua orang sadar akan hal itu ya. Kemudian apalagi? Nikmat kebahagiaan. Nah, ketika kita bahagia, kita juga harus bersyukur, karena tidak semua orang juga hidupnya tuh bahagia. Sekalipun nih orang tuanya adalah orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi belum tentu dia bahagia. Siapa tahu orang tuanya ini sibuk kerja, sibuk ke sana, sibuk ke sini, orang anaknya itu tidak diperhatikan, pasti anaknya sedih gitu. Jadi kita sekarang jika kita dalam keadaan yang bahagia, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah. Yang kemudian apalagi? Nikmat kecerdasan atau kepintaran. Nah, kita juga harus bersyukur karena Allah sudah berikan kita kepintaran. Ingat ya anak-anak, sebenarnya semua anak itu pintar. Yang membedakan apa? Cara dia belajar, rajin atau tidak, mendengarkan perkataan orang tua atau tidak. Bahkan itu juga mempengaruhi. Jika kita selalu marah-marah, sedang belajar nih, kita marah-marah, gak enak, belajarnya gak enak sama guru gitu. Secara tidak sadar nih ya, ketika kita berbicara seperti itu, apa ilmu yang diberikan oleh guru kepada kita itu tidak akan masuk, karena kita udah dongkol duluan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian rezeki kebendaan itu apa? Contohnya punya sepeda, harus bersyukur karena punya sepeda. Belum tentu teman kita juga punya sepeda, ya kan? Kemudian punya uang, kita harus bersyukur juga karena tidak semua orang punya uang. Tidak semua orang hidupnya seperti kita. Tidak semua orang punya rumah yang bagus. Tidak semua orang punya sepeda yang bagus sesuai yang mereka inginkan. Itu tidak semua orang bisa memiliki itu. Jika kita bersyukur, kita harus melihat ke bawah. Maksudnya itu jangan nunduk ke bawah ya. Bukan gitu. Maksudnya kita lihat orang yang ekonominya atau sesuatu yang dia miliki itu di bawah kita. Misalnya rumahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu luas gitu. Nah, kita melihat ke contoh-contoh yang seperti itu. Karena ketika kita melihat kepada yang seperti itu, barulah tumbuh rasa, oh iya, harusnya aku bersyukur ya. Aku dikasih tempat tidur yang enak, yang dingin, yang ber-AC, atau yang punya kipas angin. Karena kan tidak semua orang juga punya kipas angin di rumahnya. Atau ada juga mungkin yang tidurnya itu harus dempet-dempetan. Ini mamahnya, ini papahnya, ini kakaknya gitu. Ada, jadi kita harus tetap bersyukur ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut. Hidup sederhana. Nah, ini sangat penting. Hidup sederhana artinya tidak berlebihan, tidak boros, dan berhati-hati dalam membelanjakan uang yang kita miliki. Ingat, hidup sederhana itu sangat penting. Hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari membuat kita tidak sombong, membuat kita bersikap lebih ramah kepada siapapun, tidak mudah marah. Contohnya, nih ada tugas dari bu guru, kerjain. Nggak mau gak jelas, nggak mau. Nah, itu tidak boleh. Ketika kita
gampang marah, berarti kita harus berkaca. Kita harus tahu, nih apa nih yang salah dari saya ya? Kok saya suka marah-marah? Apakah kita jarang mengingat Allah? Apakah kita jarang berdoa kepada Allah? Atau ada dari pola hidup kita yang salah gitu? Ya, salah satunya tidak sederhana. Kemudian apa lagi? Nih, manfaat hidup sederhana. Hati menjadi tenang, membiasakan hidup hemat, disyukuri nikmat Allah, kemudian menghindari sifat berlebihan atau menjauhi sikap pamer atau ria. Nah, di sini kalian juga harus ingat ya anak-anak, sekalipun orang tua kalian memiliki uang yang banyak, jangan dikit-dikit, "Mah, aku minta mainan ini. Ayah, aku mau ini. Harganya cuma segini kok." Gak boleh. Kita harus ingat bahwa mencari uang itu tidak gampang. Coba dah kalian cari uang sendiri, gimana rasanya gitu ya. Ingat, jika ingin membeli sesuatu, belilah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita boleh membeli apa yang kita inginkan setelah apa yang kita butuhkan ada. Nih, misalnya ini kita butuh, ini kita inginkan. Kita harus beli yang mana dulu nih? Harus beli yang kita butuhkan dulu. Jika kebutuhan kita sudah terpenuhi, baru kita belikan keinginan kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Harus berhemat. Ingat, hidup sederhana itu bukan berarti pelit ya, tapi lebih bisa mengatur keuangan kita. Lebih bisa mengatur mana hal yang penting dan yang mana yang kurang penting. Lanjut ya. Nah, rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merendahkan orang lain. Rendah hati disebut juga tawadu. Kita sudah belajar ya anak-anak, rendah hati itu apa ya? Seperti di bahasa Indonesia, berarti kita tidak sombong. Kita tidak boleh merasa, wah aku hebat, aku pintar, yang lain mah enggak. Kita tidak boleh bersifat seperti itu. Atau kita juga tidak boleh bersifat, kan aku orang kaya, jadi aku gak mau temenan sama orang miskin kayak kamu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah pasti marah. Allah marah kepada ciptaannya yang bersifat tercela seperti itu. Itu kan tidak baik, berarti itu sifat tercela ya. Harus ingat. Kemudian apalagi nih? Nih, sikap rendah hati memunculkan sikap terpuji. Nah, jika kita rendah hati, nih, menjadi lebih dekat dengan teman karena kita tidak sombong. Jadi teman kita, enak ya temenan sama Anin. Anin gak sombong, Anin orangnya ramah gitu. Tapi kalau kita sombong, gak mau temenan sama dia, kan dia sombong gitu ya. Kemudian teman tidak akan tersinggung perasaannya. Contohnya seperti apa? Ya seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, yang ketika kita bilang, aku gak mau temenan sama kamu, orang kamu gak punya sepeda, itu gak boleh ya bersifat seperti itu. Karena ketika kita berbicara seperti itu, teman kita pasti sedih, tersinggung, mentang-mentang lu punya sepeda gitu. Gak boleh, karena itu kita menyakiti perasaan orang lain ya. Kemudian perasaan halus dan berkata sopan. Nah, kita harus berbicara sopan. Sopan ini kepada siapa? Ya kepada siapa saja. Tidak harus kepada orang yang lebih besar, terus kepada orang yang lebih kecil kita tidak berbicara sopan. Tidak ya. Kita harus berbicara sopan, baik itu kepada adik, teman, orang yang lebih tua dari kita gitu ya. Jadi tetap harus bersifat sopan. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Contohnya apa Bu Guru? Ya ketika kita bermain. Misalnya kita mau nanya nih, kita mau ke rumah siapa? Yang satu ngajaknya ke rumah si ini, yang kedua ngajaknya ke rumah si itu gitu. Jadi kita tidak boleh keras kepala juga, kita harus menghargai pendapat orang lain. Mungkin saja temennya itu ngajak ke rumah si A karena lebih dekat. Jadi ketika orang tua kita nyariin, orang tua kita nggak panik, nggak khawatir, anak saya kemana nih, kok belum pulang gitu. Tapi kalau rumahnya dekat, insya Allah orang tuanya juga tidak terlalu khawatir. Dan jangan lupa sebelum pergi kemana-mana, pamit dulu sama orang tua ya. Misalnya aku mau main nih ke tempat teman gitu, ke rumah si ini gitu ya. Kemudian hormat kepada orang lain. Nah, sama seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, berbicara sopan itu sama seperti halnya kita hormat kepada orang lain gitu. Sekalipun dia lebih kecil,
Maksud hormat kita itu apa ya? Bukan ya hormat gitu, bukan ya. Tetapi kita lebih bisa berkata yang sopan, yang halus. Jangan misalnya nih ngomong sama orang tua, sama mamahnya, ngomong nggak jelas. Itu berarti tidak menghormati orang tua. Itu sangat dibenci oleh Allah. Sampai sini sudah paham anak-anak? Insya Allah ya. Nah, kemudian nih, dicintai oleh Allah dan disenangi banyak teman. Pasti. Ketika kita memiliki sifat terpuji, sudah pasti Allah mencintai kita dan sudah pasti teman kita senang berteman dengan kita. Ya. Kemudian, wah, ada harimau. Ada harimau. Kemudian ada latihan harian. Halaman 31 sampai dengan 32. Bagian 1 dan bagian 2. Langsung dikerjakan di buku paket. Ingat pesan guru apa kalau mengerjakan latihan? Jangan lupa ditulis dengan tulisan yang rapi dan bersih. Kerjakan dengan semaksimal mungkin dan dengan usaha sendiri. Jangan ngambek ketika diberitahu oleh orang tua, "Nak, bikin tugasnya. Nah, ini ada PR dari Bu Ririn." Nggak mau males, nanti aja. Karena kita tidak boleh, berarti sama aja kita tidak bersyukur ya. Karena kan kita sudah sekolah, sudah dibiayain sama orang tua, berarti harus bertanggung jawab sama orang tua. Iya mah, aku kerjain ya, gitu. Jadi orang tua kita tuh juga nggak sedih ngeliat kok anak saya nggak mau sekolah ya, kok anak saya nggak mau ngerjain tugas ya, gitu. Jadi jangan membuat hati orang tua menjadi sedih. Baiklah, sekian dari Bu Guru. Semoga dapat dipahami ya. Ingat, apa yang Bu Guru sampaikan yang baik-baik, tolong disimpan, diingat, dan dilaksanakan. Ya. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.